البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا محمد قم. Setelah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, siapa yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdul Muttalib. Nama dia siapa? Nama Abdul Muttalib siapa? Syaibah. Syaibatul Hamd. Karena dikenal memiliki sifat terpuji dan merupakan pemuka dari pemuka-pemuka Quraisy. Bahkan dia memiliki kekhususan di kalangan Quraisy. Apa kekhususan yang diberikan kepada Abdul Muttalib? Indak ijlis anta. Indak ya Ukasha. Kum. Memiliki firas, gimana maksudnya? Semuanya memiliki firas di rumahnya masing-masing. Yaitu memiliki tempat khusus di Hijr. Naam. Tayyib, yang merupakan bagian dari Ka'bah yang tidak boleh duduk di atasnya kecuali Abdul Muttalib. Nah, dan ini tentunya keutamaan yang besar yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada dia. Setelah meninggalnya Abdul Muttalib, siapa yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syahrul? Abu Talib namanya? Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Tayyib. Nah, atas dasar apa dia merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, karena dialah saudara kandung dari bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara seibu sebapak. Sehingga Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada Abu Talib untuk mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana akhir kehidupan Abu Talib? Indak ya Nabil. Akhir kehidupannya bagaimana? Masuk Islam tidak? Tidak masuk Islam, mati di atas kekafiran. Tahu tidak Abu Talib tentang kebenaran syariat yang dibawa oleh keponakannya? Indaga Mujahid. Abu Talib tahu tidak kebenaran syariat yang dibawa oleh keponakannya itu? Tahu. Nah, dan sadar bahwasanya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Lalu kenapa tidak mau menerima Islam? Karena adanya teman yang buruk yang senantiasa mempengaruhi dia. Ya, siapa itu? Yang saat itu berada di dekat
Abu Thalib di waktu-waktu menjelang kematiannya? Tayyib, karena di sisinya ada dua teman yang buruk, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah yang saat itu belum masuk Islam, kemudian Abu Jahal yang mempengaruhi terus mengingatkan tentang keta'asuban terhadap agama nenek moyang. Ini bahayanya teman duduk yang jelek, kawan. Nah, bahayanya teman duduk yang jelek. Nasallallahu al-afiyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu taala, "Udhkur zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebutkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal Khadijah bintu Khuwailid, Tsani wa Zainab bintu Khuzaimah. Wahatani matata fi hayatih. Dan kedua ummahatul mukminin ini wafat di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah dan Zainab. Kemudian yang ketiga Saudah bintu Zam'ah. Yang keempat Maimunah bintul Harith. Yang kelima Aisyah bintu Siddiq. Nah, Siddiq yang dimaksud siapa? Indaka Rifki Kalimantan Abi Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Indaka Talha Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa nama Abi Quhafah? Uthman. Abdullah bin Uthman. Tayyib. Aisyah bintu Abdullah ibni Uthman. Yang keenam Juwairiyah bintul Harith. Yang ketujuh Zainab bintu Jahsh. Yang kedelapan Ramlah bintu Abi Sufyan. Yang kesembilan Safiyah bintu Huyai. Yang kesepuluh Hafsah bintu Umar bin Khattab. Yang ke-11 Hindun bintu Abi Umayyah. Tayyib. Ini 11 istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihafal ikhwani fillah, karena mereka ibu-ibu kita, ummahatul mukminin. Tidak pantas seorang mukmin tidak mengenal ibunya. Naam, tidak mengenal ibu-ibu kita. Tayyib. Wa dalilu ma rawahu Atha qala hadarna ma'a Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi jinazata Maimunah. Bisarif. Tayyib, di sini pengharokatan ikhwani fillah perlu diluruskan. Nah, untuk perbedaan antara jinazah dan janazah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan kaidah yang mudah untuk membedakannya. Kalau jenazah ikhwani fillah yaitu apa? Papan yang untuk membawanya. Kalau dalam bahasa kita apa? Keranda. Kalau janazah itulah mayitnya, sebagaimana harokat, karena dia di bawah, harokatnya di bawah yaitu yang ditempati oleh si mayit. Kalau harokatnya di atas ya mayitnya, karena di atas keranda. Baik. Maka pengharokatan di sini, nah, yang lebih kuat akhwani fillah yaitu hadarna ma'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma janazata Maimunah bisarif. Kami menghadiri bersama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma janazah Maimunah di Sarif, nama tempat. Faqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma hadhihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'shaha fala tuz'zi'uha wa la tuzalziluha warfuqu fa innahu kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un kana yaqsimu li thamanin wa la yaqsimu li wahidah.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ibu kaum mukminin. Maka apabila kalian mengangkat kerandanya, maka jangan kalian mengangkat dengan apa? Dengan kasar. Jangan kalian gerak-gerakkan, dalam artian terjadi apa? Guncangan. Jangan kalian guncangkan. Warfuku, bersikap lembutlah. Kenapa? Fa innahu kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un, karena sungguhnya dulu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 9 istri. Dan adalah Nabi membagi untuk 8 istrinya dan tidak membagi untuk yang satu dari ke-9 istrinya. Kenapa? Karena yang satu ini memberikan bagiannya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Fahaula ittis'u hunna man mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ismati. 9 atau mereka ini para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 9 yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah istri-istri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan mereka masih berada di bawah tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di bawah hubungan pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang 2 istri lainnya yaitu Khadijah dan Zainab telah wafat. Paham sampai di sini? Kenapa kok yang masyhur 9 ini? Dalam artian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan 9 istri yang masih hidup. Adapun keseluruhan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? 11. Adapun urut-urutan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah dari yang pertama sampai yang ke-11 disebutkan di sini man hiya awwalu zaujatihi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu awal dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali adalah Khadijah bintu Khuwailid. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ulahunna Khadijah bintu Khuwailid al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Ini yang pertama. Tazawwajaha qabla nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Walaha arba'una sanah, dalam keadaan beliau berumur 40 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu lebih muda daripada istrinya. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta matat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah ketika masih memiliki hubungan pernikahan dengan Khadijah sampai beliau wafat. Jadi tidak pernah dimadu. Selama Khadijah masih hidup, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita lain. Ini maksud dari perkataan Ibnu Qayyim, walam yatazawwaj 'alaiha hatta matat. Wa auladuhu kulluhum minha illa Ibrahim, dan semua putra-putra Nabi atau anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari beliau kecuali Ibrahim. Jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah, semuanya dari apa? Dari Khadijah. Ini menunjukkan bahwasanya pembatasan umur 40 tahun tidak boleh melahirkan ini. Tayyib, tidak benar. Tayyib, kalau memang masih pengen nambah. Tayyib, biidznillah azza wa jalla. Fa inni mukatsirun bikumul umam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kami, atau sesungguhnya aku, akan membanggakan jumlah banyaknya kalian di antara umat-umat.
Nabi menikahi dalam umur Khadijah sudah 40 tahun, tapi putra-putra beliau, atau anak-anak beliau, karena juga ada yang wanita, bahkan lebih banyak wanitanya, adalah dari Khadijah semuanya, kecuali Ibrahim. Wa hiya allati azarathu 'ala an-nubuwah wa jahadat ma'ahu wa wasadhu bi nafsiha wa maliha. Dan dialah yang mengokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kenabiannya. Dan ini sebaik-baik istri, ikhwani fillah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi takut dan khawatir setelah bertemu dengan Jibril di Gua Hira. Bagaimana tidak takut, ikhwan? Bertemu dengan Jibril, didekap sampai tidak bisa bernapas saat itu. Makhluk yang tidak dikenal. Maka pulang menemui Khadijah dalam keadaan tarjufu bawadiruh, ya, penuh kekhawatiran. Zammiluni, kata beliau, minta untuk diselimuti. Tapi sang istri, ikhwani fillah, seorang yang memiliki akal cerdas dan memiliki nurani yang bersih. Yakin bahwasanya tidak mungkin suaminya yang memiliki sifat-sifat bagus ini akan akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicelakakan oleh Allah, tidak mungkin. Tayyib, maka dia dengan tegar mengatakan kepada sang suami, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau melihat kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, tidak mungkin Allah menghinakannya. Engkau senantiasa membantu orang-orang yang tidak punya, menyambung hubungan rahim, menolong orang-orang miskin, dan seterusnya. Dan ini mu'azarah yang pertama kali, akhwani fillah, pengokohan yang pertama kali di awal-awal kenabian. Dan setelah itu lebih banyak lagi bagaimana Khadijah membela sang suami dan mengokohkannya. Wajahadat ma'ah, dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasadhu bi nafsiha wa maliha, dan menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan dirinya dan hartanya ketika Nabi bersedih. Ketika Nabi kekurangan biaya dalam dakwahnya, karena dakwah butuh biaya. Dalam perjuangan di awal-awal, maka Khadijah mencurahkan itu semua demi membela dakwah sang suami. Dan inilah yang diharapkan dari wanita-wanita muslimah, terkhusus lagi wanita-wanita salafiyah, untuk mereka menjadi wanita-wanita yang bisa mengokohkan suami-suaminya di atas keistiqomahan, bukan menjadi wanita-wanita yang membuat sang suami menyimpang, membuat sang suami condong kepada dunia, meninggalkan jalan ilmu. Tidak, tapi mereka-mereka yang bisa mengokohkan di atas ilmu, mengokohkan di atas dakwah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Khadijah ini, ikhwan fillah. Bahkan walaupun sepeninggal beliau, yaitu ketika Khadijah telah wafat, Nabi tetap memuliakan dengan memuliakan teman-teman dekat Khadijah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha tidak cemburu seperti cemburunya terhadap Khadijah walaupun Khadijah sudah meninggal. Kenapa? Karena saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beliau. Dan ini juga seorang suami, akhwani fillah, jangan sampai merupakan kebaikan-kebaikan istrinya. Jasa-jasa istri. Dan di antara jasa terbesar yaitu apa? Dengan mendapatkan anak-anak dari mereka, keturunan-keturunan dari mereka. Ini jasa. Untuk disyukuri bagaimana perjuangan mereka bisa melahirkan anak-anak.
Wa arsalallahu ilaiha salam ma'a Jibril, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepadanya salam bersama dengan Jibril. Ini kemuliaan yang luar biasa. Naam, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengirim salam kepada Khadijah. Wa hadhihi khassatun la tu'rafu limra'atin siwaha, dan ini kekhususan yang tidak diketahui diberikan kepada seorang wanita selain beliau. Wa matat qabla al-hijrati bi 3 sinin, dan beliau wafat sebelum hijrah dengan jarak 3 tahun. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani pernikahan dengan Khadijah berapa tahun? Kalau beliau wafat sebelum hijrah 3 tahun, berarti 10 tahun di Mekah. 10 tahun di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah umur berapa? 25 tahun. Diangkat umur 40 tahun. Berapa berarti ini? Kemudian di Mekah 10 tahun Khadijah meninggal. Berarti 10 ditambah berapa tadi? 40 kurangi 25. Berarti 25 tahun ya. 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan tidak didengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kebaikan dari sang istri ini radhiyallahu anha. Kemudian urutan yang kedua, ikhwan, sepeninggal Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah bintu Zam'ah bin Qais al-Qurasyiyah. Atau sebelumnya mengenai meninggalnya Khadijah, Tufiyat Khadijah qabla makhrajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 3 sinin. Ini datang riwayat yang sahih dari Urwah Ibnu Zubair. Jadi riwayatnya sahih bahwasanya meninggalnya Khadijah 3 tahun sebelum apa? Sebelum hijrah. Kemudian beberapa hari setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah bintu Zam'ah ibni Qais al-Qurasyiyah. Dan tentang Saudah inilah turun ayat, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Apabila seorang wanita melihat dari suaminya nusyuz, yaitu suaminya sudah tidak menginginkannya, maka tidak mengapa untuk membuat sulh, membuat jalan damai, sehingga tidak terjadi perceraian. Karena setelah Saudah ikhwanifillah tua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keinginan untuk menceraikannya. Tapi Saudah kemudian minta untuk sulh, minta untuk tempuh jalan sulh, jangan diceraikan, tapi dia memberikan jatahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia hibahkan jatah harinya untuk Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menceraikannya dan tetap menjadikannya sebagai istri sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Saudah ini meninggal di akhir hari-hari kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah As-Siddiqah bintu Siddiq, wanita yang utama, bahkan wanita yang paling berilmu dari kalangan para sahabat, para sahabiyah
ridwanullah alaihin. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menikahinya sudah dipampangkan oleh malaikat berita bahwasanya dia akan menikahinya, sebagaimana dalam mimpi yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diperlihatkan Aisyah radhiyallahu anha dalam mimpinya 2 kali. Dan beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal dalam keadaan beliau berumur 6 tahun. Dan juga dukhul pada bulan Syawal di tahun ke-8 Hijriah. Dukhulnya di bulan Syawal di tahun yang kedua Hijriah, dalam keadaan beliau berumur 9 tahun. Berarti menikahnya berapa tahun sebelum hijrah? Kalau umur 9 tahun, tahun 2 Hijriah. Berarti mundur berapa? 1 tahun ya. 6, 7, 8, 9. Berarti 1 tahun sebelum hijrah beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi gadis kecuali beliau radhiyallahu anha. Dan beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wanita yang turun pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala dan penegasan tentang kesuciannya. Beliau meninggal pada tahun ke-8 pada tahun 58 Hijriah, dengan meninggalkan ilmu yang banyak untuk umat ini. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah pernah menceraikannya, kemudian rujuk kembali. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk merujuknya, dikarenakan beliau adalah sawwamah qawwamah, seorang wanita yang kuat puasanya dan kuat qiyamul lail. Di sini juga faedah ikhwani fillah bahwasanya ibadah seorang wanita ini merupakan sebab jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Tentunya seorang wanita diceraikan oleh Nabi yang mulia ini merupakan musibah besar baginya, kesedihan yang luar biasa. Tapi dengan sebab ibadah dia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk merujuk. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Umar radhiyallahu anhu tentang kisah diceraikannya Hafsah dan kemudian rujuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga faedah bahwasanya yang namanya keluarga tidak luput dari problematika di dalam, apalagi lebih dari satu. Kalau keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam saja banyak problematika yang merupakan potret dari dari kehidupan dan penerapan ta'addud atau poligami yang paling bagus, apalagi keluarga-keluarga yang lain. Beliau meninggal pada tahun 41 Hijriah.
Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah ibnil Harith ibni Abdullah, dan Zainab ini dikenal dengan Ummul Masakin. Kenapa? Karena banyaknya beliau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Beliau tidaklah berada di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ikatan pernikahan kecuali 2 bulan saja, ikhwan. Tapi dengannya dia mendapatkan keutamaan yang besar, menjadi ummul mukminin. Demikian keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dia pilih. Naam. Baik, 2 bulan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya dia akan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di surga. Kemudian urutan yang keberapa sekarang? Keenam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindun. Hindun bintu Abi Umayyah. Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Dan beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir wafatnya. Ummu Salamah bintu Abi Umayyah, yang kita ketahui kisahnya akhwani fillah, sebab bagaimana beliau bisa menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengkabulan doa tatkala beliau sabar dan tabah menghadapi musibah ketika wafatnya Abu Salamah. Urutan yang ketujuh adalah Zainab bintu Jahsh. Jadi ada 2 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Zainab bintu Khuzaimah ini yang meninggal terlebih dahulu. Taib, hanya 2 bulan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sedangkan Zainab bintu Jahshin inilah apa? Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menikahkannya. Taib, Zainab bintu Jahshin dari Bani Asad bin Khuzaimah, yang sebelumnya adalah istri dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian diceraikan. Setelah diceraikan oleh Zaid, Allah Subhanahu wa taala nikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Sehingga pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab tanpa apa? Tanpa wali dari kalangan manusia. Tanpa juga apa? Tanpa juga akad. Dan dengan itulah beliau membanggakan diri atas para istri-istri yang lain. Kenapa? Karena yang menikahkan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan beliau adalah wanita yang pertama kali meninggal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di tahun ke-20 di awal kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian urutan yang ke-8, Juwairiyah bintul Harith Al-Mustaliqiyah dari Bani Al-Mustaliq.
Juwairiyah bintul Harith, yang awalnya beliau adalah tawanan yang jatuh ke tangan Thabit bin Qais ibn Syammas, seorang sahabi yang dikenal dengan apa? Thabit bin Qais. Umar, dengan lantangnya suara beliau, taib, sampai dikenal dengan apa? Khatibul Ansar, khatibnya kaum Ansar. Naam. Dan Juwairiyah seorang dari kalangan bangsawan Bani Al-Mustalik, sehingga beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk dibantu agar bisa apa? Bisa menebus dirinya. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menebusnya, yaitu membantu dia untuk bisa melunasi dirinya agar bisa merdeka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahinya. Nah, beliau wafat pada tahun 50. Urutan yang ke-9, Ummu Habibah. Siapa nama Ummu Habibah? Ramlah, yang disebutkan dalam kitab di nomor 8. Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kunyahnya. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan Al-Qurasyiyah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau dalam keadaan beliau ini masih berada di Habasyah sebagai muhajirah. Tatkala meninggalnya suaminya, yaitu Ubaidullah bin Jahsh. Nah, ketika suaminya meninggal dan telah selesai iddah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarnya. Nah, di sini bolehnya ikhwani fillah untuk apa? Mewakilkan dalam apa? Dalam pelamaran. Dan juga apa? Mewakilkan dalam apa? Akad. Karena yang menjadi wakil akadnya adalah Khalid bin Sa'ad ibn al-As, dan yang membayarkan mahar adalah Najasyi. Dan beliau wafat di hari-hari pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anha di tahun 59 Hijriah. Naam. Muawiyah ibnu Abi Sufyan, saudara laki-laki dari Ummu Habibah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah setelahnya dengan Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab, Sayyid Bani Nadir. Adapun urut-urutan akhwani fillah dari 1 sampai Ummu Habibah ini yang ma'ruf dan mutawatir di sisi ahli as-siyar. Nah, di sisi ahli siyar. Kemudian menikah dengan Safiyah setelahnya yang awalnya ikhwani fillah beliau adalah tawanan, kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pemerdekaan dia itulah yang merupakan maharnya. Jadi mahar dari Safiyah adalah dimerdekakan beliau, dan ini semahal-mahal dan semulia-mulia mahar, karena dengannya dia bisa terbebas dari perbudakan.
Beliau meninggal pada tahun 50 Hijriah. Kemudian yang ke-10 Maimunah bintul Harits Al-Hilaliyah. Inilah yang merupakan bibi siapa? Bibi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maimunah bintul Harits, yang merupakan khalah dari Abdullah bin Abbas, juga sekaligus khalah dari Khalid bin Walid. Sehingga Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas saudara sepupu. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika di Mekah dalam umrah qadha, dan yang rajih menikahi dalam keadaan halal, yaitu halal dari ihram. Beliau meninggal pada tahun 51 Hijriah. Dan beliau adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut sebagian pendapat yang masyhur, beliau yang meninggal paling akhir dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan tentang Ummu Salamah juga akhirun nisa'ihi mautan, yang paling terakhir dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Juga berhubungan dengan Maimunah ini, yang masyhur juga beliau akhir yang meninggal. Wallahu taala alam. Naam. Yang rajih di antara keduanya yang mana? Nah, inilah para wanita yang ma'ruf yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dukhul terhadap mereka. Taib. Adapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarnya dan tidak menikahinya, atau yang menghibahkan dirinya tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahinya, ada sekitar 4 atau 5 wanita. Taib. Ini berhubungan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang butuh untuk kita mengenal sebagai bentuk pengenalan terhadap ibu-ibu kita, karena mereka memiliki jasa dengan pelayanan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Nasallallahu ta'ala at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.